Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Aziza dan teman-teman kelas kepemimpinan. Kami dari kelompok kelompok tani akan mempresentasikan terkait profil kelompok tani yang terdiri atas visi misi, tujuan, struktur organisasi, dan unit kegiatan. Kelompok kami terdiri atas beberapa anggota, yaitu yang pertama Vita Nur Fitria, Rakanda Paristuta, Jenny Kurnia Putri, Putri Nur Aining Tias, Sekar Paramita Wardani, dan Yasmin Endetiara. Pada presentasi kali ini, kami akan mempresentasikan yang pertama pendahuluan, kedua visi dari organisasi, ketiga misi organisasi, 4 tujuan organisasi, kelima struktur organisasi, dan yang terakhir unit kegiatan. Pada subbab yang pertama terkait pendahuluan, kelompok tani merupakan suatu wadah yang terdiri dari kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan tujuan dan motif, kesamaan komoditas, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota agar lebih efisien dan menguntungkan. Kemudian, yang kedua terkait visi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Sekar. Untuk visi saya yang akan mempresentasikan. Visi dari kelompok tani ini adalah terwujudnya masyarakat petani yang mandiri tanpa meninggalkan kelestarian lingkungan, sejahtera, bermartabat, serta mewujudkan usaha petani yang unggul bersama petani dan masyarakat guna terciptanya kehidupan sejahtera baik dalam bidang sosial maupun ekonomi. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada dari misi. Yang pertama yaitu untuk merubah pola pikir petani agar melakukan budidaya pertanian yang ramah lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu untuk mewujudkan pola tanam yang tertata. Yang ketiga, untuk mengembangkan jaringan pasar dan juga membantu petani dalam memasarkan produk pertaniannya. Yang keempat, mengembangkan pertanian yang ramah lingkungan dan juga minim bahan kimia. Lalu yang kelima yaitu mengembangkan pertanian yang ramah lingkungan dan juga minim bahan kimia. Yang keenam yaitu meningkatkan kualitas hasil produksi pertanian dan juga meningkatkan nilai tambah produksi pertanian melalui pengembangan produk olahan. Yang ketujuh, mengembangkan jaringan pemasaran dan juga kemitraan. Kemudian yang kedelapan yaitu membangun SDM petani dengan ilmu-ilmu dan keterampilan. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang tujuan kelompok tani. Di sini ada 5 tujuan. Yang pertama yaitu terwujudnya organisasi petani yang kuat dan mandiri sehingga mampu memperjuangkan kepentingan anggotanya dalam rangka mengelola sumber daya yang ada sesuai dengan prinsip-prinsip kuasa bersama. Yang kedua yaitu terselenggaranya tata cara bertani yang selaras dengan alam yang didukung dengan teknologi tepat guna. Yang ketiga yaitu terwujudnya kemampuan organisasi dalam mengembangkan ekonomi yang berbasis pertanian sehingga mampu menjawab kebutuhan anggotanya dalam pengadaan modal kerja, sarana pertanian, serta dalam membangun jaringan informasi dan pemasaran yang saling menguntungkan. Nah, tujuan yang keempat yaitu terwujudnya kemampuan organisasi petani dalam memperjuangkan hak-hak petani. Dan tujuan yang terakhir yaitu terpenuhinya sarana dan prasarana anggota kelompok tani untuk mendukung pemberdayaan petani dan keluarganya. Next. Selanjutnya ada struktur kelompok tani kami. Kelompok tani kami dipimpin oleh ketua yang dibantu penasihat dan pengawas dalam mengawasi jalannya kelompok tani, serta dibantu sekretaris dan bendahara dalam pengurusan administrasi dan keuangannya. Kemudian ketua membawahi unit kegiatan yang terdiri dari unit budidaya, unit pemasaran, unit saprodi, unit pengolahan, unit pembiayaan, unit humas, unit pendidikan, dan unit kemitraan. Tiap unit ini diketuai oleh kepala unit serta terdiri dari beberapa anggotanya.
Ya, untuk selanjutnya adalah unit kegiatan. Dari struktur tadi tergambar dengan jelas ada beberapa unit kegiatan yang dimiliki oleh kelompok tani ini. Yang pertama adalah unit budidaya, yang kedua pemasaran, yang ketiga saprodi, yang keempat home industri, yang kelima pembiayaan, yang keenam humas, yang ketujuh pendidikan, dan yang delapan adalah kemitraan. Untuk unit budidaya, itu fokus utamanya adalah kegiatan produksi kelompok tani, serta nantinya diharapkan dapat mengembangkan jenis-jenis komoditas yang lain, tidak hanya satu atau dua komoditas saja. Kemudian unit pemasaran, unit ini berfokus pada bagaimana memasarkan hasil-hasil budidaya ataupun hasil home industry yang dimiliki oleh kelompok tani. Kemudian untuk unit yang ketiga adalah unit saprodi. Unit ini menyediakan persewaan sarana produksi seperti traktor dan lain sebagainya, dan menjadi unit yang menerima penyaluran bibit, benih, dan memproses RDKK di Gapoktan. Kemudian, unit yang keempat adalah home industry atau pengolahan. Unit pengolahan ini adalah unit untuk mengolah hasil dari budidaya, sehingga dapat menambahkan nilai produk. Kemudian yang kelima adalah unit pembiayaan. Unit ini menyediakan bantuan permodalan dan sistem simpan pinjam. Kemudian untuk unit yang keenam adalah unit humas. Unit ini berfungsi untuk menghubungkan antara pihak internal kelompok tani dengan pihak luar, eksternal, entah itu lembaga lain atau PPL yang bertugas di wilayah kerja kelompok tani ini sendiri. Kemudian unit yang ketujuh adalah unit pendidikan. Unit ini berfokus kepada upgrading skill dan mengadakan pelatihan bagi anggota Poktan, tentunya dengan kerjasama dengan PPL yang ada di daerah tersebut. Kemudian unit terakhir adalah unit kemitraan, yaitu unit yang menangani kemitraan strategis bagi organisasi kelompok tani ini. Tadi materi yang dapat kami sampaikan mengenai profil kelompok tani. Bila ada salah kata atau salah ucap atau salah tulis, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.